Nah, ketika massa mobil truk ini lebih besar, maka mobil truk ini akan lebih susah dihentikannya ketika bergerak dibandingkan mobil sedan. Nah, ketika tabrakan, mobil sedan yang akan mengalami kerusakan lebih parah. Kenapa? Karena semakin sulit suatu benda untuk dihentikan, akibat atau kerusakan yang parah adalah yang paling sulit dihentikannya. Jadi ketika mobil truk lebih susah untuk dihentikan, maka dia mobil sedan yang akan mengalami kerusakan paling parah ya. Karena semakin sulit untuk dihentikan, maka semakin semakin besar akibat yang ditimbulkan. Sedangkan yang akan mengalami akibat itu adalah mobil sedan ya kan, karena mobil truk menabrak mobil sedan, maka yang akan mengalami akibat dari mobil truk adalah mobil sedan, maka mobil sedan yang akan mengalami kerusakan lebih parah. Oke. Nah, sekarang apabila ada dua buah momentum, ada P1 dan P2. Nah, dia melakukan pergerakan dan membentuk sudut ya, membentuk sudut. Ini P1, ini P2. Maka kita bisa mencari P totalnya ya. Ini hubungannya dengan vektor ya. Karena kalau di vektor kita mencari ini tuh namanya apa? T resultan. Kalau di sini kita namakan adalah P total. Nah, maka kita bisa mencari P total ini menggunakan rumus apa? Jajar genjang ya. Ini agak miring dikit ya. Rumusnya ini salah ini. Harusnya agak miring ke sini. Ini P1 ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus jajar genjang, yaitu P total sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat plus 2 dikali P1 dikali P2 cos theta ya. Jadi cos tetanya berapa, sudutnya berapa. Kalau misalnya sudutnya 30, maka di sini adalah cos 30. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke impuls. Impuls itu masih berhubungan dengan momentum ya. Impuls adalah hasil perkalian antara gaya dan selang waktu. Contoh ya, kalau kalian memukul paku menggunakan palu ya, apa yang akan terjadi? Pasti si paku itu akan menembus ya. Misalnya pakunya kita tujukan ke kayu, maka akan menembus kayu ya. Kemudian kalian pada saat bermain bola kasti ya, apa yang akan terjadi pada saat kalian memukul bola? Maka ada perubahan bentuk dari bola. Kenapa bisa terjadi perubahan bentuk? Karena adanya gaya yang besar yang diberikan terhadap bola, dari kalian terhadap bola, maka akan terjadi perubahan bentuk bola. Nah, itu juga salah satu contoh impuls. Nah, salah satu contoh impuls yang lain, kalau kalian sering melihat atraksi dari pencak silat, yaitu ketika ada seseorang memukul batu bata, kemudian atau batako ya, itu kan bisa bisa terbelah. Kenapa orang itu tidak sakit? Nah, di situ ada konsep impuls ya. Jadi si pemukul itu memberikan gaya yang sebesar-besarnya untuk memukul si batako atau batu bata dengan selang waktu yang cepat ya, atau yang singkat. Jadi dia tidak merasakan sakit ketika memukul si batako itu atau batu bata tersebut, karena di situ ada hukum impuls. Ketika gaya yang diberikan besar dengan selang waktu yang singkat, maka si pemukul batako itu tidak akan merasakan sakit karena waktunya yang singkat dengan gaya yang sebesar-besarnya. Coba kalau dia pukulnya lambat dengan waktu yang dengan gaya yang tidak terlalu besar, pasti dia akan merasakan sakit. Nah, seperti itu ya. Nah, impuls ini kita rumuskan dengan I ya, sama dengan F dikali delta T. Delta T berarti kan perubahan waktu ya, berarti ada T2 dan ada T1, T awal dan T akhirnya. I ini disebut impuls. Satuannya adalah Newton per second, karena gaya Newton, waktu adalah satuannya sekon. Kemudian F ini adalah gaya.
Gaya satuannya udah pasti Newton. Kemudian delta T itu selang waktu dengan satuan adalah sekon ya. Nah, kita sudah membahas momentum dan impuls ya. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu hubungan antara momentum dan impuls ya. Momentum dan impuls. Nah, ketika kalian sudah memahami apa itu momentum dan impuls, maka di sini kalian harus memahami juga hubungan antara momentum dan impuls ya. Karena momentum dan impuls ini dia saling berhubungan ya. Contoh misalnya ada sebuah benda, di sini ada sebuah balok ya, dia mempunyai massa m ya. Kemudian ada gaya yang bekerja pada benda tersebut sebesar F ke arah kanan ya. Maka dia akan mengalami kecepatan atau perubahan kecepatan yang awalnya F1 kemudian menjadi F2 ya. Di sini ada perubahan kecepatan. Awal F1 kecepatan awal, kemudian kecepatan akhir ya. Nah, di sini masanya sama ya, besarnya M dan ini pun M. Cuman dia terjadi perubahan kecepatan aja. Yang berbeda adalah adanya dua kecepatan awal dan kecepatan akhir. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana hubungan antara momentum dan impuls, kita bisa menurunkan persamaan dari hukum 2 Newton yang sudah kita pelajari pada bahasan sebelumnya ya. Hukum 2 Newton itu apa rumusnya? F sama dengan M dikali A. F gaya, M massa, dan A itu percepatan. Nah, karena di sini kita mau mencari hubungan antara momentum dan impuls, maka kita ubah F-nya ini menjadi impuls, dan nanti yang di sebelah sini yang ada A-nya itu menjadi momentum ya, karena momentum berhubungan dengan kecepatan. Nah, bagaimana? Maka A ini kita jabarkan dulu ya. Kalau untuk mencari A, jika ada dua kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka rumus A-nya menjadi V2 diambil V1 per delta T ya. Yang kalian ketahui kan kalau rumus A itu V dibagi T. Tapi karena di sini ada dua kecepatan atau ada perubahan kecepatan, maka rumus A-nya V2 min V1 per delta T. Nah, baru setelah itu kita masukkan rumus ini ke dalam F sama dengan M kali A. Maka F sama dengan massa dikali V2 min V1 per delta T. Nah, kita pindahkan delta T ke ruas sebelahnya. Maka menjadi F dikali delta T sama dengan M dikali V2 min V1. Ada yang sudah jadi? Nah, ini adalah rumus F kali delta T adalah rumus impuls ya. Maka ini kita bisa ganti dengan I ya, karena I itu sama dengan F kali delta T. Maka ini kita bisa ganti menjadi I. Kita ganti jadi I ya. Sama dengan M dikali V2 min V1. Nah, ketika ada persamaan seperti ini, maka M ini kan bisa dikalikan ke dalam ya. Berarti menjadi M V2 dikurang M V1 ya. Nah, M kali V yang udah kita pelajari itu merupakan rumus apa? Rumus momentum. Nah, maka ini kita ganti menjadi M dikali V2 ya min M dikali V1. Berarti di sini ada momentum akhir dan dikurang momentum awal. Nah, jika ada pengurangan momentum akhir dikurangi momentum awal, maka bisa kita ubah menjadi delta ya. Kita tulis lagi ini berarti menjadi P2 ya kan, dikurang P1. Maka ini bisa kita ubah menjadi delta P ya. Kalau tadi delta T berarti kan T2 dikurang T1. Berarti ini kalau P2 dikurang P1, maka kita bisa ganti dengan delta P. Delta P adalah perubahan momentum. Delta T adalah perubahan kecepatan, oke? Maka I sama dengan delta P. Nah, dari rumus ini kita bisa mengetahui bahwa impuls
itu adalah perubahan momentum. Ya. Jadi impuls itu merupakan perubahan momentum. Jadi ketika impuls terjadi pada suatu benda, maka di situ ada perubahan momentum. Oke? Udah.